Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pajak semuanya. Nah, di hari ini kita bertemu lagi dengan saya, perkenalkan Doni Kurniawan sebagai penyuluh di KPP Madya Jakarta Utara, ditemani dengan kawan saya. Silakan, Mas. Ya, kawan pajak, kenalkan nama saya Yafi Fardian. Kami adalah penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Hari ini apa yang kita bahas, Mas? Nah, ini yang lagi in banget gitu ya, Mas ya. Dimana informasi terakhir itu Cortex akan diberlakukan di tanggal 1 Januari 2025. Nah, sebelum kita jalankan Cortex, alangkah baiknya nih kita infokan ke kawan pajak semuanya, bagaimana sih kita pintu masuknya gitu ya. Ya, kalau sekarang kan existing kita menggunakan DJP online gitu. Mas ya. Ada DJP online, ada web faktur, ada e-faktur desktop gitu ya. Nah, nanti ke depannya itu udah nggak ada lagi itu. Semuanya masuk ke Cortex. Nah, bagaimana sih kita pindahnya gitu ya? Iya, transisinya bagaimana gimana? Ya? Langkah awal mana yang kita klik duluan gitulah gampangnya ya. Oh, iya. Biar kita bisa masuk ke Cortex-nya. Nah, silakan Mas, lanjut Mas. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kan pajak ya. Sebelumnya kan kita menggunakan DJP online DJP online, kemudian ada aplikasi lain seperti e-faktur, e-buput dan seterusnya. Nah, nantinya ya, sejak 1 Januari 2025 kita akan menggunakan single access. Satu akses saja, yaitu Cortex begitu ya. Cortex itu apa sih kan gitu ya? Cortex itu apa? Yaitu sebuah website yang digunakan oleh DJP, oleh kantor pusat DJP untuk mengadministrasikan hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, pertama yang akan kita akses adalah Cortex itu melalui website ya. Websitenya web-based, betul. Berbasis web-based. Nah, ketika Cortex nanti diakses, nanti akan muncul halaman login. Pertama kali login begitu ya. Nanti akan ditampakkan seperti ini, yaitu ada ID pengguna, kemudian ada kata sandi, kemudian ada pembelian bahasa. Di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada captcha. Kemudian nanti juga ada menu lupa kata sandi. Kemudian ada login, kemudian ada daftar bagi wajib pajak yang belum terdaftar, dan permintaan akses digital. Nah, kita akan dibahas satu persatu nih. Satu tombolnya Mas ya. Betul, tombolnya ini untuk apa aja? Apa aja sih gitu ya. Baik, yang pertama nih, yang paling penting ya, kawan pajak, yang pertama adalah kita lihat tombol lupa kata sandi. Nah, belum masuk udah lupa dulu nih, gimana nih maksudnya apa sih gitu ya. Ya. Ini lupa kata sandi ini fungsinya ada dua. Ya, yang pertama digunakan untuk login ke Cortex pertama kali bagi wajib pajak yang sudah memiliki akses DJP online. Itu pertama kali. Yang kedua fungsinya adalah untuk reset password, ya, yaitu bagi wajib pajak yang telah bisa mengakses Cortex kemudian lupa passwordnya, maka nanti akan masuk ke tombol lupa kata sandi. Jadi yang kedua ini memang ini katakanlah di tanggal 5 Mei 2025 gitu Mas ya. Betul. Udah jalan nih Cortex-nya nih. Betul. Lupa nih kata sandinya. Lupa kata sandinya. Itu yang kita klik ya, lupa kata sandi. Lupa kata sandi. Seperti itu. Nah, kemudian tombol yang berikutnya Mas ya, setelah lupa kata sandi itu ada yang namanya daftar di sini. Daftar ya. Ini untuk apa sih gunanya? Yang pertama itu untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Yang kedua, untuk istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami dan belum masuk ke family tax unit yang gabung dengan suami kan divalidasi tuh NPWP-nya ya, NIK-nya divalidasi sehingga nanti masuk ke family tax unit atau FTU. Bagi yang belum, maka ya login awal untuk daftar di sini bisa untuk istri yang belum masuk ke FTU, seperti itu. Nah, jadi inilah kenapa pentingnya kemarin gitu, udah jauh-jauh hari gitu ya. Kenapa istri itu kita sarankan untuk ditambahkan di FTU ya, Family Tax Unit gitu ya. FTU punya suami gitu ya. Di suami, di mana? Di DJP online. Betul, di DJP online. Tentu saja NIK-nya harus divalidasi dulu. Jadi nanti masukin nama istri, NIK-nya, nanti tinggal divalidasi, nanti akan secara otomatis divalidasi dengan sistem Dukcapil gitu Mas ya. Betul. Karena data kita kan sudah kita pertukarkan gitu ya. Kalau dalam pengisian nama dan NIK tidak ada kesalahan gitu ya sama dengan data Dukcapil, maka secara otomatis akan tervalidasi. Betul, nah datanya sama dengan Dukcapil. Gitu. Makanya kita sarankan di jauh-jauh hari untuk
nambahin nama istri di situ ya Mas ya. Betul. Nah, inilah gunanya di sini pada saat Iya. praktek. Baik. Kemudian berikutnya Mas, tombol apa sih berikutnya? Yaitu permintaan ini, akses digital. Ini apa lagi nih? Apa lagi nih Mas? Ya, digunakan untuk yang pertama. Iya. Untuk istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Dengan suami. Yaitu NPWP gabung dengan suami dan telah masuk ke FTU. Kalau tadi kan belum masuk tuh. Tadi belum masuk. Nah, kan sudah masuk. Sudah masuk. Yang kedua bagi WNA atau warga negara asing yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia supaya mendapatkan hak akses ke login Cortex seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, tadi kan kita udah perkenalan mengenai lupa password kan, lupa kata sandi. Lupa kata sandi begitu kan. Nanti setelah kita klik lupa kata sandi, nanti langkah berikutnya apa sih? Gitu kan ya. Berikutnya adalah kita akan meriset password kan. Meriset password. Nah, setelah kita klik tombol lupa kata sandi, nanti otomatis akan dimunculkan menu seperti ini, yaitu permohonan permohonan ubah kata sandi. Permohonan ubah kata sandi. Nanti akan muncul kolom ID pengguna, begitu ya. Kemudian nanti tujuan konfirmasi kemana? Apakah ke surat elektronik atau ke nomor HP, nomor gawai, gitu ya. Maka pastikan dari awal alamat emailnya itu sudah benar, sudah bisa diakses Mas ya. Betul, dan bisa diakses oleh pengguna begitu Pak. Pastikan. Yang di mana nih? Yang di DJP online. Di DJP online. Betul. Lagi. DJP online. Ya, silakan dicek terlebih dahulu emailnya, dibuka dulu. Ketika memang sudah aktif, maka bisa digunakan untuk reset password. Ya. Perlu diperhatikan ya kawan pajak kalian ya, untuk pengisian tadi ID pengguna itu menggunakan NPWP yang 16 digit ya Mas ya. Betul. Karena udah kita pakai ya maksudnya dari tahun kemarin, tahun ini ya, tahun ini udah kita pakai gitu. Ya, betul. Kemudian setelah itu masukkan captcha dan kirim. Ya, nanti otomatis jika kita memilih email, maka di email kita akan notifikasi. Ada email masuk, gitu kan? Email masuk, nanti bisa ditindaklanjuti dengan klik link yang ada di email tersebut. Atau jika kita menggunakan nomor HP, ya maka akan masuk ke nomor HP yang bersangkutan. Nah, nanti ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk yang ada di email atau nomor HP yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kemudian karena lupa password atau reset password, otomatis kita akan bikin password baru kan begitu ya. Kita tadi ya klik linknya Mas ya. Betul, saya klik linknya nanti otomatis akan muncul menu untuk mengubah password ya. Nanti akan ditampilkan 2 kolom. Yang pertama password baru, new password. Ya, silahkan isi password yang diinginkan ya dengan ketentuan password minimal 8 karakter. Itu minimal, boleh lebih boleh gitu kan. Dengan ketentuan bagaimana? Yang pertama, minimal ada 1 huruf besar. Yang kedua, minimal ada 1 huruf kecil. Yang ketiga, 1 angka. Dan yang terakhir adalah 1 karakter khusus. Ini apa sih Mas Doni karakter khusus ini? Karakter khusus kalau mungkin kawan pajak tahu ya, ada pagar gitu ya di keyboard kita. Nah itu termasuk karakter khusus. Atau mungkin add. Nah itu juga bisa. Oh gitu bisa ya. Iya. Gitu. Mungkin tanda seru boleh? Tanda seru kadang bisa kadang enggak Mas. Oh gitu. Nanti coba aja deh. Ya, bisa enggak? Coba ya. Sistem apakah sistem di Cortex ini bisa menerima tanda seru? Silakan coba ya. Kalau nggak bisa ya pakai yang lain, kan banyak ya itu ya. Iya, pilihannya banyak sekali pilihannya untuk karakter khusus ya. Jadi jangan lupa karakter yang digunakan itu seperti pagar atau add dan yang lainnya ya. Nanti dicoba dulu dan minimal untuk passwordnya adalah 8 karakter ya, 8 karakter. Baik. Oke, berikutnya mungkin dipaparkan oleh Mas Doni mengenai role access. Apa sih role access itu gitu. Silakan Mas Doni. Tadi udah sampaikan oleh Mas Yofi ya bagaimana langkah pertama kita untuk mengakses Cortex gitu ya. Ada beberapa step tadi, ada 3 macam ya kalau kita bisa simpulkan. Nah, tadi terakhir kita udah bikin passwordnya. Nah, jangan lupa nih passwordnya, kalau bisa ditulis nih. Ditulis lah ya, gitu. Nanti nggak lupa password dulu ya. Ditulis di tempat yang tersembunyi gitu ya, atau mungkin dihafalkan gitu ya. Nah, ini jangan sampai lupa. Nanti begitu udah dapat passwordnya, silakan dicoba nih masuk ke Cortex, bisa nggak? Gitu. Dites dulu. Setelah kita bisa masuk ke Cortex ini, sekarang akan saya coba paparkan tentang role access gitu ya. Siapa sih yang bisa mengakses untuk Cortex ini? Nah, ini nih yang baru di Cortex gitu ya. Yang mengakses itu adalah orang pribadi gitu ya, atau perwakilan dari pajak badan gitu ya. Di dalam Cortex ini penyelesaian atau pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan
dengan konsep impersonating ya, perwakilan. Nah, di mana pengelolaan akun Cortex itu baik badan ataupun OP itu dijalankan oleh pengurus, wakil atau kuasa yang ditunjuk. Nah, kuasa ini biasanya kita pakai konsultan biasanya Mas ya. Iya, benar. Nah, pada saat kita masuk ke Cortex, kita menggunakan wakil atau kuasa gitu ya. Kita masukkan NIK atau NPWP kita yang 16 digit gitu ya, untuk masuk ke Cortex-nya. Nah, setelah itu OP tadi, entah wakil, entah kuasa itu tinggal memilih nih sebagai impersonating, sebagai badan gitu ya, atau sebagai OP-nya. Jadi kalau kita masuk ke Cortex, itu nanti kita masuk pakai akun OP gitu ya, atau NIK kita atau NPWP kita ya secara pribadi gitu ya. Nah, itu nanti akan muncul tuh ada akun utama, ada juga wajib pajak. Nah, kalau akun utama yang kita pilih, maka itu kita menjalankan hak dan kewajiban perpajakan kita sendiri Sebagai OP. sebagai OP. Tapi kalau kita memilih wajib pajak, maka kita sebagai perwakilan Perwakilan atas wajib pajak atas badan wajib yang pajak diwakili. yang kita wakili, impersonating ya. Jadi nanti di situ nih bedanya nih. Cortex tidak akan bisa lagi digunakan akses ya. Aksesnya itu untuk pembuatan bupot, faktur dan macam-macam itu tidak menggunakan akun badan lagi, tetapi OP yang ditunjuk gitu ya. Itu yang berbeda ya, Mas. Yang berbeda itu. Yang berbeda itu. Kalau sebelumnya kan kita mengenal sertifikat digital yang Iya. melekat pada badan. Di Digital Mas ya. Betul. Itu masih ke badan. Betul. Masuk ke Digital juga pakai akun badan gitu Betul, kan. Nah, pakai sekarang enggak nih. Sekarang pakai Pakai OP. orang pribadi. Orang pribadi yang diberikan akses gitu ya. Diberikan akses. Nah, Baik. pertama kali untuk masuk ke Cortex itu nanti kita akan menjadi impersonating. Ya. Perlu diperhatikan pada saat kita mewakili suatu badan, nanti di paling atas itu akan muncul nih namanya, ada keterangan gitu ya. You are currently impersonating user PT apa gitu ya. Nah, berarti kita itu sedang menjadi perwakilan dari PT tersebut. Mewakili PT yang bersangkutan gitu ya. Entah kita buat faktur, entah kita bikin bupot gitu ya. Betul, ngirim SPT. Iya, kita ngirim SPT itu atau ngisi data SPT itu kita di situ di paling atas perlu diperhatikan untuk memastikan kalau kita sudah mewakili suatu PT itu ada keterangan you are currently impersonating user PT bla 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 gitu. Nah, inilah yang perlu diperhatikan kawan pajak ya. Ini beda banget dengan yang DJP online. Betul, kemarin. hal baru ya ini. Hal ya, baru. betul, Jadi untuk DJP online kita masih masuk menggunakan DP badan, passwordnya juga password badan gitu ya. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang kalau kita untuk menjalankan hak dan kewajiban, kita menggunakan OP yang ditunjuk ya, bisa konsultan, wakil atau pengurus gitu. Nah, Mas, sebenarnya apa sih tujuan utama kita memakai impersonating ini? Iya, ini kenapa sih di Cortex kita sekarang kita tekankan kepada orang pribadi gitu ya, entah dia sebagai wakil, sebagai pengurus atau sebagai konsultan, karena di Cortex ini kita pengen meningkatkan keamanan lagi nih. Betul. Kita keamanan kita tingkatkan. Jadi kita tahu nih siapa yang bikin fakturnya gitu ya, siapa yang sign fakturnya atau sign bukti potong siapa, ini ketahuan semua ya di situ. Karena begitu masuk udah dikunci di situ ya. OP ini yang masuk nih, pengurus ini yang masuk nih. Jadi ketahuan nanti oh faktur ini ternyata di-create oleh Si pengurus A, ini si B gitu. gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Jadi itu ada ininya ya, ada apa namanya itu, ada historisnya ya. Ada, harusnya ada, nanti bisa dicek. Yang mengakses siapa aja nih gitu kan. Si A, si B nanti akan ketahuan ya. Ada penyalahgunaan akan mudah untuk ditelusuri. Ditelusuri siapa Kalau yang selama mengakses. ini, yang selama ini kan karena menggunakan akses badan, siapa aja bisa login kan begitu ya. asalkan dia punya password badan. Betul. Masuk ke DJP online, ya udah bikin aja situ gitu kan. Iya, kan dan gak ketahuan siapa yang bikin gitu ya. Ini juga untuk ini ya kawan pajak ya, untuk menghindari ada kalanya nih di antara perusahaan dengan karyawan ada sedikit konflik gitu ya. Betul. Nah ini untuk membatasi itu. Jadi kalau sekarang karyawan memang ada konflik dengan perusahaan, dia punya akses ke DJP online, dia bisa macam-macam nih biar udah keluar gitu ya. Masih bisa mengakses. Masih bisa mengakses. Nah ini di Cortex ini kita udah batasin itu. Betul. Berarti untuk menghindari penyalahgunaan. Penyalahgunaan gitu. Oke. Tadi saya sampaikan di depan ya, kita untuk pembuatan bupot, faktur itu kan seperti yang di DJP online kita menggunakan strategi elektronik untuk menandatangani fakturnya gitu ya, untuk mensubmit
atau meng-approve faktur contohnya ya. Nah, di sini juga sama, di Cortex juga kita menggunakan CERTEL atau Digital Certificate. Masih digunakan ya? Masih kita gunakan. Iya. Tetapi ini sudah melekat pada OP. Melekat pada OP. Karena OP. terkait dengan impersonating tadi. Iya, jadi nggak ada lagi nih di Cortex itu CERTEL atas nama badan udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada cerita lagi. Nggak ada lagi. CERTEL atas nama badan. Semua melekat CERTELnya pada orang pribadi. Orang pribadi. Okay. Nah, bagaimana sih kita pembuatan sertifikat elektronik atau digital certification di Cortex itu? Langkah pertama itu harus kita pastikan dulu nih siapa PIC-nya. Nah, PIC siapa nih Mas PIC-nya? PIC-nya nih. Pada saat Cortex awal banget kita buka, kita harus tahu nih PIC-nya siapa. Bagaimana kita tahu PIC itu? Kita lihat di DJP Online kita lihat di profilnya badan itu. Siapa nih yang menjadi penanggung jawab? Nah, itulah yang akan menjadi PIC di Cortex. PIC pertama kali di Cortex. Nah, PIC ini penting banget. Karena PIC ini dia memiliki akses ya Mas, ke semuanya gitu. Super user gitu. Bisa mengakses semua menu di Cortex gitu di Cortex. Nah, kalau untuk memastikan kita udah lihat di DJP Online, oh ternyata katakanlah direktur utama di situ ya menjadi PIC-nya namanya katakanlah Raka gitu ya. Pak Raka gitu ya. Nah, kita masuk nih ke Cortex kita. Masuk ke Cortex kita. Kita coba dulu dengan akun badan untuk ngecek PIC di WPT ini siapa gitu ya. Kita milih akun badan yang kita wakili dulu, gitu ya. Akun badan. Nah, nanti kita klik informasi umum. Informasi umum kita klik, nanti di situ ada pilihannya. Di situ ada pihak terkait. Nah, di dalam menu informasi umum itu ada tombol pihak terkait. Di situ akan ada muncul beberapa nama gitu ya. Harusnya pengurus ini. Betul. Direkturnya, komisarisnya, ya, direktur utama, keuangan, produksi gitu ya. Ada di situ sesuai yang ada di DJP Online. Nah, nanti kita tinggal geser ke kanan ya. Dari pihak terkait tadi, menu pihak terkait kita geser ke kanan, kita lihat siapa sih yang menjadi PIC-nya. Bagaimana kita tahu PIC-nya? Kita tinggal lihat, kita cari nih kolom yang bunyinya itu apakah penanggung jawab. Ya. Kita cari kolom itu, kita lihat siapakah yang dicentang di situ. Ya. Nah, yang mendapat centang itu sebagai PIC pertama untuk di Cortex-nya, di Cortex badan itu ya. Nah, setelah itu kita cocokin nih, benar nggak sih sama DJP Online gitu ya? Betul. Namanya apakah benar sama adalah PIC-nya begitu ya? Harusnya sama antara PIC yang ada di DJP Online dengan yang ada di Cortex harusnya sama. Oke. Setelah kita tahu PIC-nya, nanti PIC untuk menjalankan Cortex harus punya certification atau CERTEL lah gampangnya. CERTEL ya. Selama ini kita lebih familiar dengan sertifikat elektronik CERTEL. Elektronik ya. Kita pakai CERTEL aja ya. Cortex ini kan sertifikat digital. Sama ya sebenarnya sama aja ya. Bagaimana cara bikinnya gitu ya? Untuk pertama kali katakanlah yang belum punya sertifikat elektronik Mas ya. Iya. Gitu. Bagaimana cara bikinnya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Mas Yogi. Silakan Mas, bagaimana cara bikinnya nih? Ya, baik. Nanti kawan pajak ya setelah mengakses Cortex, nanti di situ di pojok kiri atasnya itu ada menu portal saya. Ya, teman-teman. Silakan diklik. Nanti akan muncul submenu namanya permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital ya atau CERTEL begitu ya. Nah, nanti dari menu itu kawan pajak bisa meminta kode otorisasi untuk sertifikat digital. Nah, permohonan kode otorisasi atau sertifikat ini untuk penandatanganan dokumen perpajakan secara elektronik. Ya, jadi sama kayak CERTEL yang sekarang begitu ya. Setiap wajib pajak orang pribadi. Jadi kita tekankan gini, setiap wajib pajak orang pribadi. Ya, nggak ada lagi cerita CERTEL badan ya, yang harus mengajukan kode otorisasi ke DJP atau ke selain DJP, misalkan ke BRIN, atau ke BSSN, atau ke Beruri. Itu mereka menyediakan sertifikat elektronik yang bisa digunakan untuk Cortex. Jadi kawan pajak bisa milih nih, saya mau CERTEL-nya itu pakai apa? Apakah pakai BRIN bisa, pakai BSSN boleh, pakai Beruri boleh, atau pakai KO DJP. KO di sini kode otorisasi ya. Biasa kita singkat KO DJP, yaitu kode otorisasi DJP. Nah, melalui menu tadi nanti akan dimunculkan ya menu permintaan sertifikat digital. Ya.
Nanti akan diminta untuk mengisi kolom-kolom. Yang pertama, yang ada 3 kolom nih Mas Doni. Yang pertama adalah manajemen kasus. Ya, nanti di situ ada kanal yang isinya ada daring atau portal wajib pajak. Artinya di Kortek itu sudah disediakan untuk minta sertifikat elektronik melalui Kortek. Begitu ya. Makanya disebutkan daring gitu. Kemudian tanggal permohonan ya sesuai tanggal pada saat dimohonkan. Kemudian yang kedua, identitas wajib pajak, yaitu NIK atau NPWP yang bersangkutan. Kemudian nama dan alamat dari orang yang meminta sertifikat. Kemudian yang berikutnya ada detail kontak, yaitu yang harus diisi adalah alamat email ya. Kemudian yang kedua adalah nomor telepon seluler. Kalau sudah diisi semua dan sudah lengkap dan diyakini benar ya, nanti berikutnya adalah jenis sertifikat digital yang akan dipilih. Iya, pilih yang gitu mana ya, nih? pilih yang mana nih gitu ya. DJP atau yang lain ya? Betul. Kalau misalkan KUDJP, silakan pilih KUDJP. Iya. Kalau kebetulan sudah punya sertifikat elektronik dari instansi lain, misalkan dari BRIN atau BSSN, silakan pilih BRIN atau BSSN. Kemudian di kolom ID pendatanganan ya silakan diisi ya ID dari BRIN atau BSSN yang sudah dibuat. Nah, kemudian berikutnya setelah kita pilih KUDJP Mas ya ini ya. Betul, milih KUDJP misalkan begitu ya. Berikutnya adalah verifikasi identitas. Ya. Caranya seperti apa? Yaitu nanti akan dimunculkan menu selfie ya. Selfie ambil gitu foto. Kan. Ambil foto gitu kan. Bisa ambil foto Mas ya. Bisa ambil atau foto. upload juga boleh nih. Betul, bisa selfie, foto langsung atau bisa upload dari file foto yang sudah ada di device kita. Seperti itu. Silakan dipilih. Kemudian nanti otomatis foto tersebut akan dicocokkan secara elektronik dengan data di Dukcapil. Nanti akan dicocokin di Dukcapil apakah foto tersebut sama dengan foto yang ada di NIK kita, di KTP kita. Seperti jadi, itu. Karena kita udah pegang KTP Mas ya. Betul. Nah, kita pas waktu ngurus KTP di Dukcapil kita pakai foto tahun berapa nih? Nah, takutnya waktu kita foto di Dukcapil kita belum brewok nih ya kan? Iya betul. Nah sekarang udah brewok, nah mending kita cari foto yang sama yang gitu lah sama ya. dengan data yang di Dukcapil gitu. seperti itu. Biar validasinya cepat gitu Mas ya. Betul, biar nanti valid dan mengurangi kegagalan validasi. Ya, baik. Berikutnya ya langkah terakhir adalah checklist pernyataan ya kebenaran data ya, apakah data yang sudah kita input dan sudah kita upload semuanya kita pastikan benar semua. Kemudian berikutnya adalah klik kirim. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Itu diverifikasi Mas ya. Betul. Nanti secara sistem nanti akan diproses oleh Kortek dan langsung bisa di-download hasilnya hari itu juga, bahkan menit itu juga, detik itu juga langsung asalkan keluar. Asalkan benar validasinya. Betul, asalkan sudah benar ya. Kalau ada yang masih kurang benar nanti akan ada notifikasi untuk melengkapi mana dokumen yang kurang benar. Jika sudah benar, maka nanti akan bisa di-download sertifikat elektronik yang barusan kita bikin. Seperti itu, dan nanti setelah di-download silakan disimpan. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Jadi kalau kita perhatikan ya di sertifikat digital ini ada 2 cara gitu ya. Bisa mendaftar sendiri di instansi lain gitu ya, penyedia sertel gitu ya. Seperti BRIN, BSSR atau Peruri gitu ya. Nah, tapi itu permintaannya ngurus sendiri ke sana gitu. Betul, serahkan ngurus secara mandiri ke instansi yang bersangkutan. Bukan lewat DJP. Betul. Kalau kami di DJP itu hanya memvalidasi KUDJP-nya. Betul, kode otorisasi DJP. Tapi kalau udah punya dari lain DJP nggak apa-apa. Boleh digunakan. Boleh digunakan di Kortex ini. Ya, jadi ada kemudahan ya. Jadi wajib pajak bisa memilih nih. Saya mau ke BRIN dulu deh, nyari informasi seperti apa sih? Karena selama ini belum pernah gitu. Boleh untuk mendapatkan pengalaman baru gitu. Soalnya kadang-kadang kan penggunaan sertel ini kan nggak hanya di DJP, banyak di Kortex Mas atau di DJP online ya. Banyak instansi juga menggunakan minta sertel gitu ya. Betul. Jadi kemungkinan WIP juga udah punya nih ya untuk sign dokumen secara elektronik. Iya betul. Yang akan keluar barcode itu ya. Iya, entah itu Kementerian Perdagangan, entah Kementerian Perhubungan ataupun apapun yang berhubungan perizinan biasanya minta itu sertelnya biasanya gitu ya. Untuk tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik. Nah, kalau udah punya ngapain bikin lagi di DJP? Kita fasilitasi nih bisa digunakan di Kortex. Itu tinggal disinkronisasi saja, diintegrasikan di Kortex. Ya, gitu. betul. Baik, kawan pajak sekalian, untuk
paparan awal gitu ya, bagaimana kita untuk mengakses Cortex. Kami cukupkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah pemahaman gitu ya. Bagaimana sih nanti kita begitu awal Cortex tanggal 1 Januari gitu ya, jam 1 pagi gitu kan, iseng banget pengen gimana Cortex gitu, gimana kita aksesnya ini, caranya seperti ini gitu. Kami cukupkan. Apabila dari perkataan kami ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.